Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Putra Nurmalik dengan NPM 7024210175. Saya akan membahas topik mengenai pengaruh media sosial terhadap gaya komunikasi Gen Z. Topik ini saya pilih karena sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa dan generasi digital. Sebelumnya ada outline. Outline-nya adalah pendahuluan, pembahasan, dampak positif dan negatif, lalu akan ada contoh kasusnya, dan terakhir rangkuman. Masuk ke pendahuluan, media sosial kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi Gen Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh bersama dengan teknologi, dan ini sangat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter telah menjadi ruang utama mereka untuk berinteraksi, berbagi, bahkan membentuk identitas. Dalam ilmu komunikasi, ada dua teori yang relevan untuk membahas topik ini. Pertama, ada teori Uses and Gratification Theory. Teori ini menyatakan bahwa audiens menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti mencari hiburan, informasi, atau membangun hubungan sosial. Kedua adalah Computer Mediated Communication, yang menjelaskan bagaimana komunikasi berubah saat dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial. Kedua teori ini membantu kita memahami mengapa Gen Z lebih nyaman dan aktif berkomunikasi di platform digital. Selanjutnya ada dampak positif. Media sosial bawa banyak manfaat, komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Gen Z juga menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan pendapat, ide, atau karya seni melalui konten visual dan video. Selain itu, media sosial membuka kesempatan untuk membangun relasi atau komunitas lintas daerah dan negara. Selanjutnya ada dampak negatif. Di sisi lain ada juga dampak negatif. Banyak dari kita merasa terikat pada media sosial hingga sulit terlepas. Ini bisa menimbulkan kecanduan dan tekanan sosial. Selain itu, kemampuan komunikasi tatap muka menurun karena kita lebih terbiasa mengetik daripada berbicara langsung. Media sosial juga menciptakan standar sosial yang tidak realistis, misalnya standar kecantikan, kekayaan, atau gaya hidup. Selanjutnya ada studi kasus. Salah satu contoh nyata adalah fenomena oversharing di TikTok dan Instagram. Banyak orang membagi hal-hal pribadi secara berlebihan, dari cerita hubungan, masalah keluarga, bahkan kesehatan mental. Meskipun bisa menjadi bentuk ekspresi diri, oversharing bisa memunculkan risiko privasi, penilaian negatif, dan citra diri yang tidak. Selanjutnya ada rangkuman. Kesimpulannya, media sosial memiliki peran besar dalam bentuk gaya komunikasi Gen Z. Ada sisi positif yang perlu dimaksimalkan seperti kreativitas dan konektivitas. Namun ada juga sisi negatif yang perlu diwaspadai. Kita harus belajar menjaga keseimbangan antara komunikasi online atau offline agar tetap bisa membangun hubungan yang sehat dan otentik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.